Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana kita dalam kebaikan, dalam suasana kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama Islam. Yang kita sebagai manusia dituntut untuk menuntut ilmu, dituntut untuk beramal, dituntut untuk mengajarkan. Karena orang yang berilmu akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia memiliki ilmu tersebut. Karena ada orang yang tahu ilmu tetapi dia tidak mengamalkan pada dirinya sendiri. Ilmunya hanya sebatas pengetahuan. Nah, maka dari itu menuntut ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi jangan lupa kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka, wasta'id billah wala ta'jas." Bersemangatlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan berputus asa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih berkenaan dengan masalah salat. Yang kemarin kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, dan sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah hal-hal apa saja yang membatalkan salat. Karena ada orang yang keliru, tidak bisa membedakan antara pembatal wudhu dengan pembatal sholat. Ya. Seperti kita sudah jelaskan, orang ketika sudah berwudhu kemudian makan selain daging onta, itu sebagian kaum muslimin meyakini itu membatalkan wudhu. Padahal makan minum tidak membatalkan wudhu. Maka di sini dijelaskan dalam buku Minhajul Muslim ini, di antara hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 7 poin. Ada 7. Yang kalau salah satunya kita lakukan, maka sholat kita menjadi batal. Maka kita ulangi lagi dari pertama takbiratul ihram, tidak usah berwudhu lagi. Jadi kalau antum misalkan salatnya batal, maka ulangi dari takbiratul ihram, tidak usah untuk wudhu kembali, karena yang batal itu salatnya bukan wudhunya. Ya. Tapi kalau yang batal wudhu, maka harus wudhu kembali, tidak boleh melanjutkan salat. Ya. Yang pertama di sini disebutkan di antara pembatal-pembatal salat, yaitu meninggalkan salah satu rukun salat. Ya, meninggalkan salah satu rukun salat. Jika pelakunya tidak mengulanginya ketika salat atau tidak lama setelah salatnya.
Ya. Jadi ketika seseorang itu sengaja meninggalkan rukun di dalam sholat, sengaja, maka sholatnya batal. Sengaja meninggalkan ruku, sengaja sujudnya 1 kali, sengaja meninggalkan tasyahud, atau yang lainnya yang merupakan rukun, dia sengaja meninggalkannya, maka ini sholatnya batal. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang ini ditujukan kepada seseorang yang buruk di dalam sholatnya dengan meninggalkan apa? Tumak nina dan i'tidal. Padahal tumak nina dan i'tidal itu merupakan rukun di dalam sholat. Ya. Dia tidak tumak nina, ya. Tidak tenang ketika sujud, tidak tenang ketika ruku, tidak tenang ketika i'tidal, ya. Maka ini membatalkan sholat. Ternyata masih banyak yang kita dapati saudara-saudara kita meninggalkan tumak nina. Sehingga Nabi SAW bersabda kepada seseorang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini sebutkan nomor 397 hadisnya. Rasulullah mengatakan kepada seseorang, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Irji itu kalau dalam bahasa, jadi roja'a yarji'u, itu artinya sangat banyak sekali. Bisa kembali, bisa pulang, bisa ulangi. Jadi kalau pulang, ya irji itu fi'il amr. Kalau kita menyuruh orang irji, pulang, ya pulang, irji, pulang, atau kembali, ya. Artinya ketika seorang itu sudah selesai sholat, Rasulullah mengatakan irji, kembali, ulang lagi sholatnya, diulangi lagi sholatnya. Irji fasalli, ulangilah, lalu sholatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Padahal dia sudah mengerjakan sholat sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Tapi Nabi mengulang. Sekali selesai sholat, Nabi nyuruh ulangi sholatnya. Kemudian yang keduanya lebih baik daripada yang pertama, tapi masih tetap tumak ninanya kurang, sampai 3 kali. Sehingga orang ini mengatakan, ajarkan aku tata cara sholat yang benar. Akhirnya Nabi mengajarkan. Karena orang ini meninggalkan tumak ninah, ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ada orang yang sholat selama berapa tahun? 60 tahun. Bayangin Pak, sholat selama 60 tahun. Satu sholat pun tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun, bayangin. Umur kita udah berapa tahun? Dari mulai sejak balik diwajibkan ke puasa, diwajibkan sholat sampai kita umur berapa tahun? Berarti kalau kita hitung, kita usia baliknya 15 tahun lah, ditambah 60 tahun, berarti 75 tahun. Satu sholat pun tidak diterima. Berarti cuma capek wudunya, capek sholatnya, ya. Kenapa? Karena tumak ninanya tidak ditunaikan. Diperhatikan. Ya nanti kalau bulan Ramadan, ya insya Allah banyak yang kejar-kejaran. Insya Allah kejar-kejaran. Ya, imam yang paling cepat selesainya dialah imam yang paling bagus. Ya. Dikasih hadiah apa? Hadiah ulang lagi sholatnya. Ya kita sholat itu bukan mengejar waktu, selesainya jam 8 harus sudah selesai, enggak. Tapi bagaimana cara kita melakukan sholat, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tumak ninanya ditunaikan, khusyuknya, ya bacaannya. Itu yang pertama. Ya meninggalkan salah satu rukun di dalam rukun-rukun sholat. Ini kalau disengaja.
Kalau nggak disengaja, maka tidak membatalkan sholat, tapi dia sujud sahwi. Yang kedua, di antara pembatal sholat adalah makan atau minum. Antum ngantongi kacang lagi sholat, batal. Atau ngantongin roti ya, gara-gara lapar ya, sholat sambil ngantongin roti, makan ya, maka ini batal. Atau ngantongin gelas aqua ya, kemudian diminum. Kalau cuma ngantongin kok tidak masalah ya, ini kalau diminum. Nabi SAW bersabda, inna fis salati la syughlan, sesungguhnya salat itu terdapat kesibukan ketika kita membaca, kesibukan kita gerakannya, kesibukan memahami bacaan-bacaannya ya. Jangan disibukkan dengan makan dan minum. Jadi makan dan minum itu pembatal sholat, bukan pembatal wudhu, kecuali kalau makan daging unta. Yang ketiga, di antara pembatal-pembatal sholat, karena masih banyak ya orang yang tidak paham tentang pembatal-pembatal sholat. Seperti anak-anak kita, kadang sholat sambil mainan ya, sambil ngobrol sama temannya ya, kita tegur. Yang ketiga, di antara pembatal sholat adalah perkataan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Perkataan-perkataan yang tidak ada kaitannya dengan sholat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya dalam salat itu tidak pantas ada sedikit pun dari perkataan-perkataan manusia. Artinya ucapan-ucapan yang itu bukan perkataan atau ucapan doa di dalam sholat ya. Misalkan kita sholatnya sempit-sempitan ya, kemudian ngomong geser sih ya kan, geser sih ya. Nah, itu sudah membatalkan sholat ya. Atau ucapan-ucapan yang lain ya, maka sibukkan. Makanya kenapa sholat itu secara bahasa artinya doa, artinya doa, karena dari awal takbir sampai salam itu semuanya mengandung doa. Dari surat Al-Fatihahnya saja sudah mengandung doa, ihdinas siratal mustaqim ya, mengandung doa. Kemudian ketika kita sujud atau ketika kita ruku ya, atau ketika kita duduk di antara dua sujud ya, Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni, semuanya. Bahkan ketika kita tasyahud itu juga mengandung doa. Kemudian dijelaskan di sini kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, tetapi jika perkataan itu ada kaitannya dengan sholat, di sini dijelaskan contohnya. Misalnya seorang imam mengucapkan salam, lalu dia bertanya tentang kesempurnaan sholatnya. Jika dikatakan kepadanya bahwa sholatnya belum sempurna, maka ia harus menyelesaikannya. Atau saat imam minta diingatkan bacaannya karena lupa, ini sering ya, kemudian makmum mengingatkannya ya. Imam ketika dia lupa bacaannya,
ayat berikutnya atau pertengahan ayat dia lupa, maka bagi sang makmum wajib untuk mengingatkan. Ya. Dan kadang-kadang makmumnya nggak hafal juga suratnya. Imam yang baca surat apa, berhenti, lanjutnya ayatnya lupa, makmumnya nggak ada yang ngingetin. Kenapa? Nggak ada yang hafal. Hafal, tapi ragu-ragu. Aduh, saya mau ngingetin, tapi bener apa enggak ya lanjutannya ya? Makanya kenapa yang di belakang imam itu adalah juga orang yang ahli Al-Quran, ya, sama-sama mempunyai hafalan Al-Quran, biar nanti imamnya diingatkan ketika lupa ayat berikutnya atau lupa di pertengahan ayat, ya. Atau ketika imamnya dia batal, ya, dia mundur kemudian dia maju siap menggantikan posisi imam, ya. Maka hal itu tidak menjadi masalah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya ketika sedang sholat. Di sini ada sahabat yang bernama Dzul Yadain, juga bertanya ketika sedang sholat, tetapi sholat keduanya tidak batal. Maka Dzul Yadain bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau lupa ataukah engkau mengqasarnya ketika Nabi sholat 4 rakaat baru 2 rakaat kemudian salam, ya. Beliau menjawab, la ansa walam tuqsar, aku tidak lupa dan sholatnya juga tidak diqasar. Jadi kejadiannya Nabi sholat 4 rakaat baru 2 rakaat kemudian Nabi salam, kemudian diingatkan oleh sahabat bahwa sholatnya itu baru 2 rakaat. Tapi sahabat ini masya Allah ya, adabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat baik sekali. Tanya dulu, bertanya dulu, apakah engkau lupa atau memang sholatnya lagi dikosor? Karena mengkosor itu kan memendekkan rakaat yang tadinya 4 menjadi 2. Ini bagi orang yang bersafar, ya, bersafar. Aku tidak lupa dan juga tidak dikosor. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah benar yang dikatakan orang ini? Semuanya menjawab benar, salatnya baru 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW berdiri kembali menambahkan 2 rakaat. Dan sebelum salam Nabi sujud sahwi. Di sini ada pelajaran ya bagi kita semuanya. Kalau salatnya itu kurang 1, kurang 2 rakaat, maka tidak usah mengulangi dari awal. Cukup kekurangannya itu ditambahkan. Kemudian nanti sebelum salam sujud sahwi. Ya. Karena ada beberapa orang yang nggak paham. Dia salatnya kurang 1 rakaat, kemudian dia mengulangi dari awal. Padahal contoh dari Nabi SAW tidak mengulangi dari awal. Ya. Yang keempat ini banyak dilakukan oleh anak-anak, ya. Apa itu? Tertawa. Nah, sholat sambil mainan, sholat sambil tertawa, ya. Maka kita yang sudah tahu ilmunya wajib untuk memberitahu anak kita tentang pembatal-pembatal sholat. Tertawa, yaitu tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa tersenyum. Orang sholat, ya, misalkan sholatnya ada yang lucu misalkan, yang membuat kita itu karena tertawa, tapi kita cuma senyum-senyum, nggak sampai mengeluarkan, sampai senyum, ditahan. Maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah nggak tahan sekali lepas, maka ini sholatnya batal. Ya, ada orang yang sudah menahan-nahan, tetapi nggak bisa tahan juga, akhirnya dia melampiaskan. Maka kondisi seperti ini batal sholatnya, dia ulangi dari awal.
Jadi kalau senyum, nahan, tidak sampai tertawa terbahak-bahak, maka sholatnya tidak batal. Karena mungkin di antara kita yakin, ya, ada yang masih tanya-tanya, dia tidak tertawa tapi menahan tawa, apakah ini batal apa tidak sholatnya? Nah, dengan mengkaji seperti ini, yang tadinya ragu-ragu menjadi yakin, jadi paham, ya. Itulah tujuan kita menuntut ilmu, menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada diri kita. Kaum muslimin bersepakat bahwa orang yang tertawa ketika sholat, maka sholatnya dihukumi batal. Bahkan di sini sebutkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa wudhunya juga dihukumi batal. Ini sebagian ulama ya berpendapat orang yang sholat kemudian tertawa, sholatnya batal, wudhunya juga batal. Ini sebagian ulama berpendapat. Tapi kebanyakan ulama, ya, mayoritas tidak membatalkan wudhu, cukup dia mengulangi dari awal, ya, takbiratul ihram. Rasulullah SAW bersabda, la taqta'us salatas al-kusyuru walakin yaqta'uha al-qahqaha. Senyuman tidak membatalkan sholat, tetapi tertawa terbahak-bahaklah yang membatalkan sholat. Ya. Mungkin ada orang yang di samping kita, ya, sholat subuh, kita ruku, dianya nyungsep, ya, dianya nyungsep, mungkin saking ngantuknya, ya kan, nyungsep, ya, atau sujud nggak bangun-bangun, ya. Boleh nggak sih kita ketika ada orang sujud nggak bangun-bangun, kita sabel-sabel, boleh nggak? Boleh nggak? Tapi jangan ngomong ya, bangun. Sabel. Ya, dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Atau tasyahud gini-gini, ya. Senggol. Ya. Ya, disenggol. Sudah sampai mana bacaannya? Kalau lupa dia ulangi dari awal. Ini biasanya terjadi di pondok-pondok, ya, anak-anak SD biasanya. Kalau sholat subuh itu ada yang sujud nggak bangun-bangun, ada yang tahiyat sambil ngantuk-ngantuk, imamnya salam, dia ngerti salam juga, nggak baca doanya. Yang kelima, melakukan banyak gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Melakukan banyak gerakan-gerakan selain gerakan-gerakan sholat, yang gerakan itu tidak diperlukan, sebenarnya tidak diperlukan, ya, seperti kita jelaskan kemarin, ya, sibuk beresin celana, beresin baju, pancing, ini segala macam, garuk-garuk, lepas peci, garuk-garuk, ini, ya. Bahkan kemarin apa yang dimakruhkan dalam sholat, menyilang jari dan membunyikan jari jemari, ya. Atau bahkan bisa jadi ada kulit yang terkelupas, kemudian dia sibukkan dirinya dengan kulit tersebut, ya. Sabar aja sih, nggak apa-apa. Habis sholat pun bisa, ya kan. Tapi kalau udah coba keluar darah, ya baru dia menahan kesakitan, ya, sabar. Atau ada koreng dicuak-cuak begini, ya kan. Ya, nah sabar, ya. Ada koreng di sini sambil gini, nggak lepas-lepas, ya. Iya. Kalau bisa bertahan, ya bertahan, sabar, ya. Nah, karena hal itu menafikan ibadah dan menyibukkan hati dan anggota badan dengan hal-hal di luar sholat. Ya, jangan disibukkan. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, ya, kalau mau sholat itu jangan makan daging dulu. Nanti daging itu pada nyangkut, ya, sehingga dia menyibukkan dirinya
untuk melepaskan daging yang nyangkut di gigi, ya, 1 kilo. Hah? Ditelan. Ya. Gimana Pak? Batal apa enggak? Iya. Kalau sepaha batal. Iya. Lebih baik dikeluarkan, jangan ditelan, ya. Makanya Nabi itu menyuruh kita untuk bersiwak, ya, bersiwak, gosok gigi, ya. Kita kalau sholat belum gosok gigi kita tuh ada yang jadel apa jadel. Kita kalau baca tuh tidak khusyuk, ada yang kurang. Kenapa? Nggak bersih, ya kan? Tapi kalau bersih, masya Allah ya, kita akan lebih khusyuk. Adapun melakukan gerakan yang sekedarnya, seperti di sini sebutkan membetulkan sorban, misalkan sorbannya ya apa namanya, lampre, bahasa lampre, kemudian kita membetulkan, karena lamprenya sorban itu mengganggu kita ketika sholat, maka boleh kita benarkan sedikit. Nah, kemudian sudah, ya. Jangan dibenarkan dari awal, copot, dibenarkan, ya. Kemudian dipasang. Nah, ini sudah di luar dari keperluan, ya. Maka tidak dibenarkan hal seperti itu. Atau pecinya bolong, nggak ada jahit dulu di sholat, ya. Atau maju ke barisan untuk mengisi tempat yang kosong. Maju ke barisan, misalkan kita sholat, di depan kita ada yang batal sehingga dia keluar, maka kita boleh untuk maju, ya. Jadi kosong satu, kita maju untuk mengisi, itu nggak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Jangan sampai dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong, nanti akan terisi oleh setan. Dan ingat, setan itu bukan mengisi di situ itu sholat, bukan, ya. Tapi untuk menggoda manusia, membisikkan. Atau mengulurkan tangan pada sesuatu yang dilakukan dengan sekali gerakan. Ini mengulurkan tangan ketika ada orang yang melewati kita. Kita habis sholat, sudah ada sutrah di sini, ya. Sudah ada sutrah di sini. Kemudian orang lewat, kita boleh mencegah, ya. Tahan. Tapi jangan sampai ngajak salaman. Dicegah, ya. Jangan sampai lewat. Nanti bisa jadi yang lewat, apa-apaan sih tangannya, ya. Malah ditundukkan tangannya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia maksa untuk lewat, cegah sekuat-kuatnya. Kenapa? Karena yang bersamanya ada setan. Ingat, bersamanya ada setan, bukan dianya setan. Bersamanya ada setan, ya. Nah, semua yang tadi itu tidak membatalkan sholat. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong Umamah dan meletakkannya. Nabi pernah menggendong anak kecil ketika sholat, ya. Ketika mau rukuk, Nabi menaruhnya. Ketika mau sujud, Nabi menaruhnya. Ketika mau bangun, Nabi menggendongnya. Ini nggak apa-apa, ya. Ini dibolehkan. Baik ketika sedang jadi imam ataupun sedang sholat sendirian. Padahal saat itu Nabi SAW sedang mengimami orang-orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Umamah itu siapanya Rasul? Cucu. Anaknya siapa? Umamah anaknya siapa? Anaknya Zainab, ya. Umamah itu anaknya Zainab, ya. Zainab itu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Kemudian yang keenam, ini jam segini belum. Yang keenam, di antara pembatal-pembatal salat yaitu menambah rakaat dengan jumlah yang sama karena lupa. Tapi menambah jumlah rakaatnya itu banyak sekali, 100%-nya. Jadi kalau misalkan maghrib 3, ketambahannya 3. Jadi berapa? 6. Kalau zuhur 4 rakaat, ketambahan 4 rakaat. Nah, ini banyak sekali. Maka ini membatalkan sholat, ya. Tapi insya Allah jarang yang sampai menambah segitu banyaknya. Ada nggak Pak? Nggak ada. Paling-paling minimal atau maksimal tuh 1 rakaat. Jarang yang 2. Apalagi 3, 4, apalagi lebih. Nah kalau lebih bisa jadi itu akalnya nggak sehat. Betul nggak? Orang gila kan sholat, yang penting sholat, rakaat, bangun lagi, sholat, bangun lagi, ya. Mungkin lagi sholat tarawih. Sholat zuhur menjadi 8 rakaat, sholat maghrib menjadi 6 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Ini ditambahkan dengan jumlah yang sama. Itu karena lupa yang sangat memungkinkan pelakunya untuk menambah jumlah rakaat sholat hingga 2 kali lipat, ya. Adapun ketika seorang harusnya dia tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir, kemudian imamnya itu dia berdiri, harusnya tasyahud, tiba-tiba dia berdiri. Kalau sudah berdiri tegak, maka dia tidak boleh lagi untuk turun, ya. Walaupun yang belakangnya 20 jamaah subhanallah semua, ya, subhanallah, ya, bareng-bareng ataupun sendiri-sendiri, ya, ya, subhanallah, 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 diingatkan. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak, maka tidak boleh lagi turun, dia lanjutkan rakaatnya. Kalau zuhur ketambahan 1 menjadi 5. Tapi kalau baru bangun belum berdiri tegak, diingetin subhanallah, maka dia duduk. Ya. Dan tidak usah sujud sahwi karena sudah diingatkan, ya, sudah diingatkan. Karena sujud sahwi itu dilakukan karena berapa sebab? 3, ya. Pertama, pengurangan, kedua, penambahan, ketiga, ragu-ragu. Nah tadi ada nggak, mendapati nggak orang tadi ketika bangun kemudian diingatkan belum berdiri tegak, subhanallah, kemudian ini ragu-ragu apa penambahan apa pengurangan? Nah ya kan, imamnya lupa tapi diingatkan. Sama seperti kita misalkan sholat berapa rakaat, ya, diingat-ingat sambil baca, ketemu. Maka kalau sudah ketemu nggak usah sujud sahwi. Nah hal itu menunjukkan bahwa pelakunya tidak khusyuk dalam sholatnya sampai menambah jumlah rakaat yang sangat banyak sekali. Atau bisa jadi pikun, ya, iya nggak? Bisa jadi pikun atau pikun bin linglung, ya. Jadi dia, baru 1 rakaat, perasaan sudah 3 rakaat, ya kan? Nah, sedangkan sholat yang kehilangan ruhnya niscaya dihukumi batal. Insya Allah yang ke-7 ini akan kita lanjutkan setelah sholat isya insya Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan di antara pembatal-pembatal salat yang terakhir, yang ketujuh. Di sini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dia di sini yang ketujuh adalah teringat salat sebelumnya. Teringat salat sebelumnya. Misalnya, beliau sebutkan di sini. Misalnya, seseorang mengerjakan salat asar, tetapi dia teringat dia belum salat zuhur. Teringat salat sebelumnya. Dia mengerjakan salat asar, tapi ingat belum salat zuhur. Maka dia batalkan, kemudian dia takbiratul ihram, niatkan untuk salat zuhur. Kata beliau di sini, dalam kondisi demikian, maka salat asarnya dihukumi batal, sehingga dia menunaikan salat zuhur terlebih dahulu. Karena salat itu harus ngurut. Tidak boleh jam 12 atau niatnya salat asar, atau misalkan sudah tiba waktu asar tapi antum belum salat zuhur. Maka yang benar diurutkan, salat zuhur dulu baru salat asar, bukan salat asar dulu baru salat zuhur. Ya. Karena apa? Di sini disebutkan oleh beliau, karena berurutan dalam melaksanakan di antara salat fardu yang 5 merupakan suatu kewajiban. Urut di dalam salat fardu itu merupakan kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini dalil tentang waktu, ya, tentang waktu salat fardu. Dalam mengerjakan salat harus berurutan. Dengan alasan bahwa datangnya perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala adalah berurutan di antara salat fardu yang satu dengan salat fardu yang lain. Jadi tidak boleh mengerjakan suatu salat sebelum mengerjakan salat yang sebelumnya, yang berurutan langsung dengan salat yang hendak dikerjakan. Jadi pada poin yang ketujuh, intinya adalah kita dalam melaksanakan salat harus berurutan. Ya. Ya, kemudian kemarin ada di sini sedikit ralat ya tentang pertanyaan kemarin tentang masalah salamnya makmum. Apakah seorang makmum harus menunggu imam selesai salam 2 kali? Ya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi kalau imam sudah ucapin salam sekali dengan sempurna, maka makmum langsung ucapan salam. Jadi gini, yang intinya jangan membarengi, jangan mendahului. Disempurnakan dulu imamnya salam 1 kali, udah sempurna, baru makmumnya ikut salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sudah seperti itu, sudah selesai imam salam seperti itu, maka kita pun harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena mengikuti, tidak harus menunggu imam selesai 2 kali salam. Terkadang kita tanpa disengaja, kita salamnya itu setelah imam mengucapkan 2 kali salam. Kenapa? Karena kita masih berdoa dengan doa tasyahud. Aneh gitu. Kita lagi doa tasyahud ya, menyelesaikan, tiba-tiba imamnya sudah salam 2 kali. Salam 2 kali. Ya. Ini tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau antum sudah selesai baca tasyahud, imamnya antum diam,
imamnya masih baca. Nah, baru saat itulah ketika imam salam, sudah sempurna 1 kali salam, maka makmumnya langsung ikut salam ke kanan. Ya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ketika seorang sahabat melihat Nabi SAW salam, selesai 1 kali salam, maka sahabat pun ikut salam. Ya. Jadi tidak harus menunggu 2 kali salamnya imam baru makmum mengucapkan salam. Ini sedikit ralat ya dari kemarin. Walaupun ada sebagian kita yang masih, ya maksudnya bukan kesengajaan ya, memang kita masih baca tasyahud, masih baca doa. Kadang innaka hamidun majid selesai, kita lagi baca doa berlindung dari 4 perkara. Belum selesai, imamnya sudah salam sampai 2 kali. Kemudian kita baru selesai membaca doa berlindung dari 4 perkara, kemudian kita salam. Ya. Jadi itu sedikit ralat. Jadi tidak harus menunggu imam selesai 2 kali salam baru makmumnya salam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya dapat. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya. Kalau mendahului gerakan imam itu, kalau dia terus-terusan ya, kalau terus-terusan dia selalu mendahului gerakan imam, itu dia di akhirat terkena ancaman kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, dan bisa memungkinkan sholatnya batal karena sering mendahului gerakan imam. Ya. Adapun membarengi imam, ya ada pendapat yang lain, itu bisa membatalkan sholat, Di buku fikih ada tentang makmum yang membarengi atau mendahului gerakan imam. Ada yang dihukumi haram, ada yang dihukumi makruh. Ya. Setahu saya kalau membarengi itu hukumnya makruh, membarengi gerakan imam. Ya. Dan itu bisa membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada yang lain mungkin? Kalau salah itu gerakan tubuhnya, kalau tekanan mengikut apa ini terdekat ke berat itu baca. Kalau salam tubuhnya nggak ngikut, cuma kepalanya aja. Assalamualaikum. Sampai assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tidak, tubuhnya tidak ikut bergerak, tetapi yang bergerak kepalanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering menangi. Ya. Ya. Tubuhnya tetap lurus menghadap kiblat, cuma kepalanya yang menoleh. Ya. Tapi kalau kirinya putar bolanya bebas. Ke kirinya muter gimana, Pak? Ya enggak. Coba kepalanya aja. Mungkin pinggangnya lagi pengen kerutuk-kerutuk ya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau tanyakan?
Ya kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Bila ada jawaban-jawaban yang kurang memuaskan, nanti bisa tanyakan kepada ustadz yang lebih berilmu, yang lebih paham. Ini karena keterbatasan ilmu saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya dan juga memaafkan kesalahan saya, dan juga semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dan diberikan ilmu yang benar. Sudah, nggak ada? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.